Oke Sobat Channel Liga, senang berjumpa kembali dengan saya. Di video terbaru kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Marahasa atau Kerajaan Tahuna. Tahukah Sobat, Kerajaan Marahasa itu berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dimulai dari terbentuknya Kerajaan Tampungan Lawo pada tahun 1400. Pada kerajaan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara bernama Sahabe Lumango dan bagian selatan bernama Manuwo atau Saluhang atau Salurang. Setelah tahun 1530, kedua kerajaan ini kembali dapat dipersatukan oleh Raja Makaampo Wawengehe dengan wilayah mulai di Sahabe, Kuma, Kuluhe, Manalo, Saluang sampai ke Lapango. Dan kerajaan ini disebut Rimpuraeng dengan pusat pemerintahannya di Salurang atau Moade, dan berakhir sampai pada tahun 1575 karena Makaampo sudah dibunuh oleh Ambala, seorang pahlawan dari Manteraheng atau Tamako, dan saat itu ia ditemani oleh Hengke Unau, pahlawan dari Siau yang disuruh oleh Raja Siau bernama Pontowisa pada tahun 1575 sampai 1612. Setelah berakhirnya masa kerajaan Rimpuraeng, kemudian di Tampungan Lawo timbul lagi tiga kerajaan. Seperti pertama, Kerajaan Tahuna atau Marahasa berpusat di Tahuna atau Bukide dengan Raja Ansawuwo yang disebut juga Tatehe atau Tatehewoba pada tahun 1580 sampai 1625. Kedua, Kerajaan Manitu berpusat di Kauhis dengan Raja Bo'o atau disebut juga Liung Tolosang pada tahun 1600 sampai 1630. Ketiga, Kerajaan Kendal berpusat di Makyuraeng dengan Raja Egalihutang pada tahun 1600 sampai 1640. Berikut daftar raja-raja Marahasa. Tahun 1580 sampai 1625, Raja Tatehewoba, Raja Buntuang, Raja Matin Tatandang, Paparang Surung atau Paparang, Raja Manulung Bansage Paparang, Mahonise Paparang, Hasubala atau Rasubala, Raja Mamatunusa Rasubala, Raja Paneke Rasubala, Raja Tabareta Yakobs, Raja Saraweta Rasubala, Raja M. Belanda Yakobs, Raja ELT Rasubala Limampura. Tahun 1878 sampai 1887 dikuasai Salmon Tuondai Dumarang. Tahun 1887 sampai 1891 Raja Markus Mahonis Dumarang, kemudian Raja Soleman Ponto, Raja Christian Ponto, Raja Bastian I, Raja Bastian II, dan terakhir Raja F.I. Adrian. Sebagai informasi sejarah singkat kerajaan-kerajaan di Kepulauan Sangihe sebagai berikut. Pada kurun waktu 1000 sampai dengan 1600, Kepulauan Sangihe memiliki 4 kerajaan atau keraratuan yang sudah eksis sebelum kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, yakni 1 Kerajaan Bohontohu, 2 Kerajaan Tampungan Lawo Sangihe, 3 Kerajaan Mohong Sawang, 4 Kerajaan Karangetang di Siau. Kira-kira pada tahun 1670 muncul kembali 9 kerajaan di Sangihe, yaitu Kerajaan Kendahe, Kerajaan Tahuna, Kerajaan Kolongan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Kauhis, Kerajaan Limau, Kerajaan Tabukan, Kerajaan Sawang, Saban, dan Kerajaan Tamako. Namun kemudian kerajaan yang terakhir, Kerajaan Tamako, menjadi bagian dari Siau. Sementara Raja Limau ditumpas pasukan Keriman Patbrugge, kerajaan ini hancur lebur. Sawang bergabung dengan Kerajaan Tahuna dan Kerajaan Kolongan, sedangkan Kauhis bergabung dengan Manganitu. Pada tahun 1898, Kerajaan Kendahe dan Kerajaan Tahuna bergabung menjadi satu,
dimulai di dua wilayah. Pada tahun 1919, Raja Sulaiman Ponto memerintah dengan pusat di kota Tahuna. Artinya pada tahun 1900-an muncul 6 kerajaan saja, yaitu Kerajaan Tabukan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Siau, Kerajaan Kendaha, Kerajaan Tegulandang, terakhir Kerajaan Kendar Tahuna. Oke, sobat, demikian sejarah singkat kerajaan-kerajaan di Kabupaten Sangihe, termasuk Kerajaan Marahasa di Tahuna. Jika ulasan ini belum lengkap atau ada yang keliru, silakan di komen, silakan diberi masukan. Jika tertarik dengan konten ini, silakan di-share, dibagikan ke media sosial, sehingga yang lain belum mengetahui informasi ini dapat mengetahuinya. Dan mari kita bangun bersama-sama channel ini, sehingga channel ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, saya Andika Selangi, dan saya mendoakan semoga penonton setia channel ini selalu diberkati Tuhan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.